Ini rekamannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita sore hari ini sementara ini kita 22 orang ada di ruang Google Meet ini. Saya pertama-tama ucapkan terima kasih banyak ini atas respon dan dukungannya sehingga kegiatan kita sore ini yang kita beri judul Bincang Sore Kurikulum Prototipe bisa kita jalankan. Ibu Bapak yang saya hormati, sebagai umat beragama, marilah kita memulai kegiatan ini sejenak bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa sejenak, semoga waktu yang kita akan pergunakan ini bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa kita mulai. Terima kasih Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik ya. Mungkin jaringan sore ini kayaknya agak cerah suasana ini. Menurut BMKG ini nanti malam baru hujan lagi katanya. Baik Ibu Bapak sekalian, untuk kegiatan kita ini kita bagi dua bagian. Bagian pertama saya mohon izin, saya akan menyampaikan pemantik informasi mengenai kurikulum prototipe. Kemudian di sesi kedua mungkin kita bagi nanti apakah tergantung mungkin 15 menit awal saya, setelah itu sesi kedua adalah sesi di mana kita saling berbagi lah ya, karena di antara kita ini ada di antara kita yang sudah menggunakan kurikulum pusat keunggulan yang mana merupakan menjadi bernama kurikulum prototipe nantinya bagi SMK non PK. Dan juga tentu saya yakin sekali di antara kita ini masing-masing sekolah itu punya kekhasan dan karakteristik yang bisa kita bagi antara satu teman dengan teman yang lain. Baik Ibu Bapak sekalian, ada Ibu Suraida ada yang mau disampaikan? Lanjut saja Pak. Oh lanjut, karena angkat tangan saya. Lanjut saja Pak. Ya. Baik, saya akan menyampaikan lebih dahulu. Kalau nanti mohon, kalau slide saya agak tidak berjalan sesuai dengan apa yang saya sampaikan, mohon disampaikan, nanti saya ganti menjadi PDF. Sementara ini masih menggunakan PowerPoint, pengalaman biasanya agak lambat kalau PowerPoint. Nanti kalau ada ini, saya akan disampaikan ke Bapak sekalian. Slide saya terlihat ya, yang pertama ya Bapak Ibu. Bincang sore kurikulum prototipe, terlihat ya Bapak Ibu ya? Terlihat Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya, karena saya ini pakai Google Meet sehingga saya harus sering bertanya karena saya hanya bisa mengontrol slide saya. Jadi saya tidak melihat orang lain di depan saya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama memaknai bahwa informasi sudah banyak kita dapatkan dan mungkin di antara kita sudah ada yang juga mengikuti kegiatan ini. Kementerian kita, terutama Direktorat Jenderal Vokasi dan terkhusus lagi Direktorat SMK Sekolah Menengah Kejuruan bersama dengan Direktorat Sekolah Menengah Atas juga menyampaikan akan adanya yang disebut dengan kurikulum prototipe ya. Selama ini mungkin ada yang memberi nama sebagai kurikulum merdeka, bahkan ada yang menyebut sebagai kurikulum 2022 mohon maaf 2022 ya. Walaupun sebenarnya kurikulum ini tidak dinamai dengan kurikulum 2022. Nanti kita lihat kenapa. Baik Ibu Bapak sekalian, berbicara mengenai kurikulum prototipe ini, tentu kita semua kan memaknai bahwa selain Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, sekolah-sekolah kita yang lain itu insya Allah pada 2022 di bulan Juli nanti, maksudnya di tahun ajaran 2022-2023, didorong oleh kementerian untuk menerapkan yang disebut dengan kurikulum prototipe ya. Kalau kita berbicara kurikulum ini, ya perlu kita maknai sedari awal, mumpung ini masih bulan Januari ya Ibu Bapak sekalian, tapi kita ini di pendidikan itu bulan itu cepat sekali bergeraknya.
tak terasa Februari, Maret, April, Mei masuk lagi PPDB ya. Maka kita mencoba dan untuk bersama-sama mendiskusikan ini. Mungkin dalam bulan-bulan ke depan kementerian itu akan memulai program sosialisasi lebih giat lagi mengenai hal ini, dan juga Dinas Pendidikan Provinsi kita. Apalagi di kementerian sudah dibuat berbagai video microlearning untuk seluruh modul kurikulum prototipe ya. Nah, salah satu bagian yang menjadi bagian inti dari kurikulum prototipe ini diberikannya sebuah saya sebutnya slogan ataupun mungkin sebuah komitmen bersama yang disebut dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Biasa disingkat PPB ya. PPB itu pembelajaran paradigma baru. Jadi asumsinya nanti kalau kita menyebut kurikulum prototipe, ini sebenarnya bukan kurikulum baru, tetapi dia adalah kurikulum yang mencoba menguatkan pembelajaran dengan paradigma baru. Itu yang perlu kita sama-sama maknai. Sehingga kita tidak terresistensi pada kata kurikulum baru. Ya. Kenapa demikian? Akan ada slide nanti yang saya akan perlihatkan. Berbicara paradigma baru, Ibu Bapak sekalian, ini sebenarnya adalah pembelajaran yang nantinya akan dirancang untuk memaknai hal yang disebut dengan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, yang mana kita akan didorong, guru-guru ini kita semua didorong untuk membelajarkan murid-murid kita sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Karena dimaknai oleh kementerian bahwa ternyata ada beberapa hal pada implementasi kurikulum sebelumnya yang kita lebih mengejar pada konten, ya, lebih mengejar pada penyelesaian KD-KD, dan seringkali melupakan adanya diferensiasi pada murid-murid kita, sehingga kita didorong ke sana. Sehingga kalau paradigma baru itu, poin kita yang utama menurut Dirjen GPK adalah murid, dan murid jadinya. Baik, gimana paradigma baru ini dirancang oleh kementerian kita? Kita maknai bersama Ibu Bapak sekalian, kita ini di SMK terkhususnya, bahwa setelah murid-murid kita nanti tamat, yang diharapkan adalah pertama dan utama adalah murid-murid kita itu memaknai dan mengimplementasikan pada dirinya yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau Ibu Bapak selama ini kita diarahkan ada namanya standar kompetensi lulusan, maka pertanyaan Mas Menteri selalu adalah kalau kita ditanya apa sih profil pelajar kita saat ini, maka profil pelajar kita yang disebut profil pelajar Pancasila. Kenapa di mana ini? Karena ternyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan khusus kita dalam kehidupan di dunia kerja, ternyata yang pertama dicari oleh teman-teman dunia kerja ya, adalah murid-murid kita itu memaknai ini, memiliki kemampuan atau kompetensi sebagai pelajar Pancasila, peristilahannya. Kalau berbicara pelajar Pancasila itu, kementerian kita mendorong pada 6 dimensi pencapaian. Pertama adalah dimensi beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya murid-murid kita nanti tamat, harapannya mereka benar-benar menjadi manusia seutuhnya dalam konteks beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Karena dimaknai kalau mereka memiliki ini, insya Allah dan tentu akan memberikan atau memudahkan mereka untuk masuk ke dunia kerja. Dan ternyata teman-teman dunia kerja yang teman-teman sendiri pahami, mereka banyak mencari murid-murid yang memiliki hal yang berhubungan dengan penguasaan itu. Kemudian didorong juga adalah dimensi mandiri. Kemudian di dimensi bernalar kritis, dimensi kreatif, dimensi bergotong royong. Jadi bergotong royong ini tidak individualistis. Jadi di satu sisi ada kemandirian, tapi di sisi lain diharapkan mereka tidak menjadi manusia yang individualistis tentunya, Ibu Bapak yang saya hormati. Kemudian terakhir adalah karena mereka berada di suasana berbeda, suku dan selain sebagainya, mereka kita dorong juga memiliki dimensi berkebinekaan global. Mohon maaf ini saya bolak-balik klik dulu admit karena ada beberapa teman yang baru bergabung, jadi saya masuk ke admit juga. Mohon maaf.
Jadi itu pertama Bapak yang kita perlu maknai. Jadi kalau ditanya apa sih sebenarnya kurikulum prototipe ini? Kurikulum prototipe ini adalah kurikulum yang memaknai pembelajaran paradigma baru dengan satu ciri utama dan inti dan utama adalah mengarahkan ke tamatan kita yang memiliki dimensi profil pelajar Pancasila. Itu garis bawah pertama. Yang kedua, bagaimana caranya agar profil pelajar Pancasila itu terpenuhi? Maka di kurikulum prototipe ini nanti sebagai paradigma barunya adalah kita didorong melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Artinya kalau saya memiliki murid 30 orang dalam satu kelas, maka saya harus segera memaknai kira-kira ada berapa kelompok murid di dalamnya yang perlu saya melakukan nantinya pendekatan dan penyesuaian pembelajaran. Tidak lagi Mustafa sebagai guru mencoba dengan egonya sendiri menggunakan berbagai pendekatan yang menurut Mustafa terbaik, padahal sebenarnya belum bersesuaian dengan masing-masing kelompok murid. Ya, boleh jadi kelompok murid, boleh jadi nanti ada 1-2 anak yang secara individual memang terdiferensiasi dengan teman-temannya yang lain. Yang kedua, di kurikulum prototipe nanti capaian pembelajaran itu disederhanakan. Selama ini kita mengenal kompetensi dasar, kompetensi inti, maka di dalam kurikulum prototipe nanti kita diberikan capaian pembelajaran dari kementerian. Dengan kemerdekaan belajar yang dimiliki masing-masing sekolah, itu mengembangkan capaian pembelajaran itu sesuai dengan kelompok kebutuhan muridnya, perkembangan muridnya, sesuai dengan sarana prasarana yang dimiliki, sesuai dengan tuntutan dunia kerja terhadap sekolahnya, karena kita berbicara SMK. Kemudian kurikulum prototipe ini mengarahkan kepada bagaimana siswa kita itu nanti atau murid kita nanti itu memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Sehingga Ibu Bapak nanti kalau kurikulum prototipe ini di-launching, dibagikan di tahun ajaran baru, untuk mata pelajaran tertentu kementerian sudah mengeluarkan namanya capaian pembelajaran. Namun pengembangannya nanti dalam bentuk alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu memungkinkan berbeda Ibu Bapak antara satu sekolah SMK dengan SMK lain. Walaupun mata pelajarannya sama, capaian pembelajarannya sama, tetapi pendalamannya berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, karena tadi itu adanya diferensiasi pada murid-murid kita. Dan alhamdulillah, kalau Ibu Bapak baca online hari ini, ada beberapa saya baca di online hari ini berbicara mengenai tidak ada RPP pada kurikulum prototipe katanya. Betul. Karena di kurikulum prototipe, guru leluasa memilih perangkat ajar. Jadi yang disebut di dalam kurikulum prototipe nanti yang dikembangkan guru adalah perangkat ajar. Tapi kalau kita buka-buka baca-baca, perangkat ajar itu sebenarnya RPP Plus kalau kita bisa beri nama. Kenapa disebut RPP Plus? Karena di dalamnya juga ada komponen RPP dan di dalamnya ada komponen modul. Sehingga dia lebih RPP Plus. Di dalamnya ada komponen asesmen, di dalamnya ada komponen refleksi, dan lain sebagainya. Nanti ada satu sesi, Ibu Bapak, kita akan bicara khusus itu. Saya hanya berbicara umum-umum saja untuk sesi hari ini. Kemudian terakhir, sebelum kita buka sesi diskusi pertama, di kurikulum prototipe nanti, pembelajarannya itu diarahkan ke berbasis proyek. Mas Menteri kita, Mas Dirjen Vokasi kita selalu mengatakan pembelajaran harus diarahkan ke proyek. Maksudnya apa? Maksudnya pada 4 hal. Pertama, arahnya adalah kalau dengan proyek, pengembangan karakter dan kompetensi murid-murid itu lebih tertata. Tentu nanti akan panjang ceritanya ini. Kita akan berbicara blok sistem, kita akan berbicara hubungan dunia kerja dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dengan proyek ini memungkinkan teman-teman nanti tidak lagi mengatakan ada ego mata pelajaran. Jadi di kurikulum ini ego mata pelajaran itu akan mulai dikesampingkan. Karena kalau Bapak Ibu nanti melihat strukturnya, ternyata misalnya di kejuruan hanya satu mapel saja di kelas 10. Namanya dasar-dasar program kalian sesuai dengan program kalian apa gitu. Dan matematika, bahasa Inggris ditarik menjadi kejuruan. Ya, tetapi 6 mata pelajaran kelompok umum lainnya tidak berdiri sendiri juga. Dia juga tetap dari bagian dari kejuruan. Kemudian yang khas nanti dalam kurikulum prototipe ini melibatkan dunia kerja Ibu Bapak.
Mohon maaf saja kalau masih ada sekolah tertentu mengingat dunia kerjanya ketika mau PKL saja misalkan, ya. Tetapi dengan kurikulum prototipe ini, mulai murid kita masuk, itu kita sudah mulai memikirkan kalau menerima 100 ini nanti di mana nanti ujungnya. Makanya di kesempatan ini saya juga mengundang teman-teman Wakasek Hubungan Industri dan Masyarakat bergabung di diskusi ini, karena kalau berbicara prototipe di SMK, maka tidak boleh kita meninggalkan dunia kerja. Karena bicara mulai penyelarasan kurikulumnya sampai endingnya nanti rekrutmen, itu semua dengan dunia kerja. Dan yang terakhir, muatan lokal tetap diberikan peluang untuk dikembangkan, ya, sesuai dengan isu nasional dan global. Nah, terutama ini tadi, mohon izin saya sebut nama Pak Murdin, tadi kami bicara bahwa ada program-program kalian tertentu yang menjadi kearifan lokal di Sulawesi Selatan itu yang selama ini merasa mungkin kurang diminati, ini sudah sebuah peluang ini, sebuah peluang untuk dikembangkan lebih jauh. Jadi kira-kira ini sesi pertama Ibu Bapak sekalian, saya ingin memperlihatkan bahwa kurikulum prototipe yang kita diskusikan adalah kurikulum pembelajaran paradigma baru. Ya. Kenapa Pak Mustafa tidak menyebut ini sebagai kurikulum 2022? Saya perlihatkan satu slide dulu sebelum saya ini. Ada slide ini, terlihat Bapak Ibu slide-nya? Atau belum terlihat? Ada 5 kolom, para pandemi. Apakah terlihat. Belum, Ya, Pak. terima kasih. Kenapa saya tidak menyebut sebagai kurikulum 2022 Bapak Ibu prototipe ini? Karena dari slide kementerian ini diperlihatkan, kementerian itu akan menentukan kebijakan kurikulum nasional terhadap evaluasi kurikulum nanti di 2024. Jadi tidak ada penamaan kurikulum 2022 di antara sebelum sampai di 2024 nanti. 2024 keputusannya apakah akan ada di kurikulum 2024, 2025 dan seterusnya. Jadi saat ini kita dimungkinkan menggunakan kurikulum 2013 terutama yang belum SMKPK. Kalau yang SMKPK menggunakan mungkin 2 atau 3 kurikulum, ada yang 2013 atau mungkin ada juga daruratnya dan mereka punya pedoman pembelajaran SMKPK namanya. Jadi ada pedoman pembelajaran SMKPK bagi SMKPK. Ya. Kemudian untuk sekolah-sekolah yang lain mulai 2022-2023 akan menerapkan kurikulum yang mirip dengan SMKPK tetapi sudah diberi nama. Namanya adalah kurikulum prototipe. Jadi bagi teman-teman yang bergabung di ruang ini, kalau Ibu Bapak dari SMKPK, selamat karena sudah merasakan pahit getirnya sejak bulan Juli menerapkan namanya panduan kurikulum SMKPK yang menjadi nantinya kurikulum prototipe di tahun 2022 di 2023 bagi SMK non-PK. Saya kira ini sementara yang bisa saya sampaikan. Saya tidak terlalu banyak menyampaikan di awal. Mungkin akan lebih baik kalau ada hal-hal yang mungkin selama ini Ibu Bapak pendam, simpan mengenai kurikulum prototipe dengan segala penamaannya. Silakan. Terima kasih nih 46 orang sudah bergabung di ruangan ini. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk bergabung bersama-sama kita semua. Baik, Bapak Ibu, saya silakan dulu. Mungkin ada hal-hal yang mau didiskusikan bersama. Silakan. Mungkin raise hand supaya ini. Saya Pak Kasim, Pak. SMK 2 Makassar. Ya. Terima kasih banyak, sebelum Pak Pak Kasim saja. Sebentar Pak Kasim, mungkin tadi Ibu Suraidan katanya apa mau bertanya atau hanya kepencet Bu? Ada yang mau mendahului? Silakan. Oke. Silakan Pak Kasim, silakan Ya, Pak Kasim. terima kasih banyak atas kesempatan ini. Sebelumnya saya sampaikan Pak Kasim ini beliau adalah di SMK 3 atau 2 Pak Kasim? Sudah negeri 2 Pak. Oh, negeri 2, silakan dari Pak 3, 5 ke 2. Bolak-balik terus. Pak. Silakan Pak Kasim. Ya, terima kasih banyak. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disinggung tentang keterlibatan dunia kerja industri. Kita tahu bersama bahwa di Makassar ini masih sangat tergantung dunia industri yang sangat relevan dengan program keahlian yang dibuka. Nah, di mana kita bisa melihat bahwa beberapa jurusan belum relevan. Mungkin ada jalan keluar yang bisa ditempuh, Pak. Mohon pencerahan. Terima kasih banyak ini untuk yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu ya, kita respon langsung saja ya Bapak Ibu ya, karena ini kan bincang sore santai. Saya akan memberikan beberapa jawaban, tapi tidak menutup kemungkinan Ibu Bapak yang lain yang punya saran-saran silakan langsung saja nanti mengaktifkan mikrofonnya ya. Saya mohon izin. Jadi Pak Kasim, saya kira kita sepaham semua dengan Pak Kasim Ibu Bapak sekalian, bahwa memang tantangan SMK kita itu adalah kesesuaiannya dengan dunia kerja. Di istilah kurikulum prototipe nanti, link and super match. Bukan lagi link and match, Pak. Tapi link and super match penamaannya nanti. Saat ini kementerian kita punya direktorat namanya Direktorat Mitra Studi, Pak. Kemitraan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Sekarang dipimpin oleh Pak PLT Direkturnya Pak Saryadi. Kenapa ada direktorat ini Bapak Ibu? Seperti pertanyaan Pak Kasim tadi. Karena kementerian pun memaknai bahwa jumlah SMK belum bersesuaian langsung dengan jumlah dunia kerja yang akan menyerap. Itu yang pertama. Yang kedua tantangannya adalah tamatan SMK kita dengan segala upaya yang sudah kita lakukan bersama di SMK. Saya selalu menggarisbawahi, kita itu di SMK tidak pernah berhenti Bapak Ibu. Dan saya percaya Bapak Ibu semua melakukan berbagai hal. Ternyata masih ada juga menurut dunia kerja, tamatan kita belum bersesuaian dengan kebutuhan mereka. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah, ternyata memang juga secara internal, sekolah-sekolah kita Pak Kasim dan Ibu Bapak sekalian, terkadang pada satu kondisi agak sulit mengikuti perkembangan yang ada di dunia kerja. Itu kita sama-sama setujui, ya, dengan segala tantangannya. Nah, sekarang bagaimana nih menyelesaikannya? Sekarang di kementerian itu ada namanya forum vokasi Pak Kasim. Jadi bersama-sama dengan kurikulum prototipe ini muncul, di SMK itu ada forum vokasi di kementerian, berkumpul saat ini sekitar 50 asosiasi dunia kerja Pak. Apa tujuannya? Kementerian mau mengajak mereka, Anda itu yang membutuhkan tamatan SMK, mari dong bergabung ke forum ini, berikan SMK itu penguatan-penguatan. Beri masukan apa yang harus dilakukan SMK. Bantu mereka dengan kalau ada kemampuan sumber daya dan lain sebagainya. Dan tentunya siapkan mereka tempat pertama untuk praktek kerja lapangan. Kemudian siapkan juga untuk tempat kerja. Namun apa yang terjadi? Jumlah SMK kita Bapak Ibu 14.000 lebih. Ya, jumlah muridnya itu jutaan. Ya, di Sulawesi Selatan saja itu jumlah murid kita itu 135.000 lebih Bapak Ibu. Ya. Sedangkan kebutuhan dunia kerja menurut Disnaker tidak sejumlah itu Pak Kasim. Ya. Dengan beragam itunya. Tapi kita jangan menyerah. Karena seluruh provinsi sekarang sudah diwajibkan membuat namanya peta jalan revitalisasi SMK. Alhamdulillah untuk di Sulawesi Selatan, ya, Dinas Pendidikan kita melalui bidang PSMK, Ibu Kabid dan timnya sudah menyelesaikan namanya peta jalan revitalisasi. Dan apa yang Pak Kasim sampaikan itu sudah menjadi masuk dalam skala prioritas juga Pak Kasim. Ya. Jadi memang Bapak Ibu, seiring nanti kita terapkan kurikulum prototipe, bersamaan juga kita harus membuat peta jalan sekolah juga nantinya. Jadi peta jalan nasional diturunkan ke peta jalan provinsi, diharapkan nanti setiap sekolahnya Pak Kasim sebagai contoh, melihat ada berapa program kalian di sana Pak Kasim. Dengan kurikulum prototipe ini Pak, tidak boleh lagi ada SMK punya misalkan 100 murid di program kalian A, dan tidak jelas kemana murid ini di tahun ketiga nanti. Harus sudah jelas, mereka praktek di mana dan lain sebagainya. Ini upaya kita nanti. Terakhir dari saya, tentu banyak upaya Pak. Boleh dengan kerjasama, banyak sekolah sudah melakukan penyelarasan dan lain sebagainya. Namun mungkin juga ada sekolah yang melupakan bahwa kita itu punya banyak UKMK di sekeliling kita Pak. Usaha kecil, mikro dan menengah ya, dan kecil. Itu perlu juga dimanfaatkan. Bayangkan kalau ada 100 UKMK, masing-masing menerima 2 anak nanti, itu sudah 200 loh dia akan butuhkan. Seringkali terlupakan juga masalah itu. Itu sementara Pak Kasim, kalau ada teman-teman yang lain punya hal-hal yang ingin disampaikan, menambahkan silakan Ibu Bapak sekalian. Sebelum ataupun mau ada bertanya lain silakan langsung angkat tangan atau langsung buka mic saja. Ya, terima kasih banyak Pak Mas. Iya, terima kasih Pak Kasim. Ada Ibu Bapak yang lain?
Silakan. Dari mana saja? Tadi Makassar sudah ada. Ibu Suraida dan Pak Nikodemus, silakan Pak. Ibu Suraida dulu, kemudian Pak Nikodemus. Oh, Pak Nikodemus silakan. Kayaknya Ibu Suraida mungkin kepencet. Oh, Ibu Suraida ya? Ada ya? Silakan Bu. Ibu Suraida. Oh, nggak didengar mungkin. Pak Nikodemus silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Mus atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore semua, Bapak Ibu. Ya, selamat sore Pak. Ya, saya Nikodemus Agung dari Tanah Toraja Pak, SMK Pelangi Ya. Makale. Ya, silakan Pak. Ya, sudah beberapa kali saya ikut ya bincang-bincang seperti ini. Ada juga yang berupa sosialisasi. Sudah ada beberapa yang bisa saya pahami, namun saya ingin, karena saya bertemu dengan hari ini dengan salah satu pakar kurikulum kita. Ya, saya ingin memperjelas Pak, kalau misalnya kami mendaftar SMKPK, tapi kalaupun misalnya tidak bisa lolos, kami tetap berharap akan mendaftar, karena saya lihat di info-info yang disampaikan Pak Anindito itu, kita bisa mendaftar ya Pak untuk ikut menerapkan kurikulum prototipe ini di tahun depan. Nah, tapi sebelum itu kami ingin lebih lebih mendalami sebelum kita menerapkan itu. Yang pertama Pak, apakah nanti hanya diterapkan di kelas yang baru, kelas 10 untuk kurikulum itu? Kemudian yang kedua tadi sudah disampaikan bahwa akan ada perubahan struktur kurikulum. Nah, apakah nanti apa dampaknya nanti kalau kita terapkan itu, misalnya ke pembagian jam-jam guru yang memang akan ada beberapa yang hilang dan sebagainya. Itu yang kedua Pak. Yang ketiga, apa sih perbedaan utama atau apa hal utama yang perlu kami persiapkan di sekolah untuk penyerapan kurikulum baru ini, karena saya lihat tidak ada katanya kriteria yang akan digunakan ya. Kalau memang sekolah mau, dia bisa melaksanakan. Tidak ada kriteria khusus yang akan digunakan bahwa nanti sekolah seperti ini yang boleh menerapkan. Nah, tapi kan supaya nanti lancar perubahan dari kurikulum, bukan berubah seperti tadi namanya tidak berubah, tapi maksudnya perubahan yang diharapkan di dalamnya, semangat yang akan diubah dalam apa kira-kira yang kami perlu siapkan Pak, supaya nanti lancar ketika misalnya kami jadi untuk menerapkan tahun depan. Saya kira itu dulu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Nikodemus. Wah, ini kita bersyukur ini Pak Nikodemus, 5 hal yang disampaikan ini nampaknya menjadi memang ini yang menjadi pertanyaan inti dari masing-masing sekolah juga nantinya. Mohon izin saya menjawab langsung Pak Nikodemus dan Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak yang mengajukan diri menjadi SMKPK, kita berdoa semoga lolos ke SMKPK. Walaupun Bapak Ibu tidak mungkin seluruh, sekarang pendaftarnya sudah hampir mendekati puluhan ribu kayaknya, yang mau diterima kan sekitar 1.300-an nantinya. Ya, termasuk yang sudah lama 901 itu mendaftar ulang lagi kembalian tahun lalu. Tapi kata Pak Nikodemus tadi bagus, walaupun nanti belum diambil menjadi SMKPK, bukan berarti Ibu Bapak tidak boleh mengajukan diri untuk menerapkan kurikulum prototipe ini. Kalau Bapak Ibu pernah membaca dan mengikuti pemaparan 10 Desember yang lalu dari Direktorat Jenderal GTK, itu ada tiga opsi yang akan dilakukan terhadap penerapan ini. Tadi poin pertama, terima kasih Pak Nikodemus sudah sampaikan, bahwa setiap sekolah itu sesuai dengan Dr. Anindito sampaikan di dalam pemaparan beliau, itu boleh mengajukan diri. Nah, ini kita sudah bicarakan juga di bidang SMK di Dinas Pendidikan kita, ya. Kita akan melihat dulu surat edaran nanti dari kementerian, apakah nanti akan ditetapkan melalui kebijakan provinsi ataukah langsung saja kebijakan di sekolah untuk melakukan itu. Tapi semua sekolah berkeinginan ke sana. Bahkan di dalam diskusi di awal sebelumnya diharapkan sih kalau SMK semuanya sudah menerapkan. Ya. Nah, pertanyaan pertama, apakah nanti kalau diterapkan hanya untuk kelas 10? Iya Pak, iya Pak. Kalau di sekolahnya Pak Nikodemus dimulai di tahun ajaran 2022-2023, maka nanti di sekolah Bapak kemungkinan saya sebut kemungkinan karena ada kemungkinan lain ya, ada 2 kurikulum yang berlaku di sana.
kurikulum 2013 untuk kelas 11 dan 12-nya yang naik dari kelas 10 sekarang kan. Dan yang diterima baru Pak Nikodemus di bulan Juli nanti, kelas 10-nya, itulah yang akan menerapkan kurikulum prototipe. Jadi tidak langsung diberlakukan di 3 tingkat, karena akan merusak tatanan susunan. Satu bernama KD, satu bernama CP. Agak berbeda jalur keretanya. Satu kereta baru Makassar, satu lagi kereta yang baru dibangun gitu. Kan tidak nyambung gitu keretanya Pak. Kemudian Pak Nikodemus terima kasih. Bagaimana konsekuensinya dengan struktur? Betul Pak. Kalau Ibu Bapak ngobrol dengan teman-teman SMKPK, itu kegalauannya sampai akhir Desember kemarin masalah dapodik, Pak. Karena banyak gurunya yang tidak valid dan tidak linear mata pelajarannya. Karena berubah, begitu struktur berubah, Pak. Mata pelajaran ada yang bilang hilang, padahal sebenarnya tidak hilang, Pak. Dikolaborasikan itu mata pelajaran. Contoh kejuruan hanya bernama nanti dasar-dasar program kalian. Tidak ada lagi C1, C2. Tidak ada. Ya, kemudian nanti di kelas 11-12 tidak ada lagi C3. Yang ada nanti hanya namanya konsentrasi. Lalu digelondongkan. Nah, poin pertama yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, struktur kurikulum prototipe ini tidak mengenal jam per minggu. Dia mengenal jam per tahun. Sehingga nanti dapodiknya itu berbeda dengan dapodiknya kurikulum 2013. Nah, dan teman-teman SMKPK itu sudah menerapkan dapodiknya itu Ibu Bapak sekalian. Ya. Dan pola tim teachingnya dan lain sebagainya ya. Nanti kalau ada yang operatornya SMKPK di sini, operator dapodiknya tentu bisa banyak bicara mengenai itu, silakan ya. Jadi struktur kurikulum ini implikasinya ke sana, termasuk ada mata pelajaran yang merasa berkurang, tenang saja, karena ada namanya nanti MAPEL P5BK, itu kalau dihitung per jam per minggu itu ada 8 jam per minggu, atau kalau di totalnya itu dia menjadi 244 jam per tahun, itu dapat diajarkan oleh semua guru Pak, linear. Ya linear untuk semua guru, walaupun nanti dapodiknya akan tercek valid dan tercentang garing pada linear, tapi tidak ada masalah, yang penting dibayar lah. Ya, kan tetap dibayar asal valid saja, bukan linearitasnya. Ya. Jadi ada memang nanti paradigma baru juga pada guru, tidak lagi mencari mata pelajarannya. Tidak boleh lagi bilang sama Pak Kasim, saya nggak mau mengajar karena bukan mapel ini. Memang nggak ada mapel itu nantinya, Ibu Bapak sekalian. Kemudian yang ketiga, apa sih sebenarnya perbedaan atau hal utama yang perlu antara yang kurikulum 2013 dengan paradigma baru ini? Poin yang pertama tadi saya diskusikan dengan Ibu Bapak adalah sebenarnya pada terdiferensiasinya Bapak Ibu. Jadi di kurikulum ini guru-guru itu dituntut untuk melihat perbedaan kebutuhan antar murid. Itu tantangannya. Itulah sebabnya capaian pembelajarannya tidak dipatok akan sama antara satu sekolah dengan sekolah lain. Karena murid sekolah A dengan murid sekolah B berbeda kebutuhannya, berbeda kecepatannya, berbeda karakteristiknya. Ibu Bapak sekalian. Ya. Sekarang kalau sekolah kita mau mau menerapkan ini, bagus pertanyaan Pak Nikodemus tadi, apa yang harus dipahami? Pertama Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, siapkan komitmen dari sekolah Ibu Bapak. Komitmen dulu Pak. Komitmen dari pimpinan tertinggi, dari kepala sekolah maksud saya, komitmen dari tim manajemen, dan komitmen dari teman-teman guru untuk menerapkan kurikulum prototipe ini. Kenapa? Karena itu tadi paradigmanya berubah dari segi pola pembelajarannya, ya, walaupun tidak meninggalkan yang sebelumnya, karena kalau kita lihat-lihat sebenarnya sih tahun-tahun sebelumnya ada pola-pola ini juga dikembangkan. Setelah komitmen itu, tahapan berikutnya adalah tentu secara internal sebelum ada sosialisasi, karena tentu nanti pasti ada sosialisasi dan pelatihan dari kementerian dan dinas pendidikan kita, ya kapan dan di mana saya tidak punya kewenangan untuk menyampaikannya saat ini. Yang kedua itu secara internal, tolong perkuat dunia kerjanya Pak Nikodemus. Teman-teman ini semua SMK harus sudah punya listing, daftar dunia kerja Pak, per program kalian. Yang punya 10 program kalian harus jelas. Untuk program kalian pertama sampai 10, dunia kerja mana sebenarnya yang terhubung dengan program kalian itu. Sehingga nanti sudah bisa dibuat database awal, berapa banyak sih sebenarnya dunia kerja yang ada. Makanya yang mendaftar SMKPK ini, salah satu prasyaratnya itu adalah dunia kerjanya. Jadi yang masuk nanti di SMKPK itu yang dianggap oleh kementerian kita adalah siap komitmen dunia kerjanya.
Karena kalau tidak agak sulit menjalankan program-program 8+I-nya di SMKPK. Ya. Saya nggak terlalu melebar ke sana karena kita bahasanya kurikulum prototipe. Kemudian yang setelah ada listing dunia kerja, Ibu Bapak, teman-teman dari awal tolong sudah mulai ngobrol dengan dunia kerja yang sudah terhubung selama ini. Petakan kira-kira namanya profiling program kaliannya, Ibu Bapak. Yang dimaksud profiling program kalian, contoh di tempat Pak Kasim kalau ada kelistrikan, kira-kira di bidang kelistrikan itu ada berapa jenis title of job, ya nama pekerjaan yang ada di sana. Itu kita perlukan sekali itu. Karena nanti ketika membuat kurikulum operasionalnya, kurikulum prototipe, terutama yang kelas 11 dan 12-nya, itu ada namanya konsentrasi. Konsentrasi itu diturunkan dari profiling kompetensi yang dibutuhkan atau pekerjaan yang dibutuhkan. Sebagai contoh gampang lah, kalau perhotelan Pak, ada pekerjaan misalnya sebagai housekeeper, di housekeeping kerja, di front office, di FD service, ya itu profiling itu harus muncul. Kalau akuntansi apa, yang perkantoran apa, gitu. Jadi itu 3 hal yang pertama yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Kalau nanti ingin menyiapkan diri ke kurikulum prototipe, pertama itu adalah komitmen bersama. Yang kedua adalah coba melisting dunia kerjanya, mendaftar dunia kerjanya, mohon maaf. Kemudian yang ketiga adalah menuliskan kira-kira dari setiap dunia kerja itu peluang-peluang kerja yang ada terhadap program kalian kita itu apa-apa saja. Sehingga nanti memudahkan ketika kita mengembangkan kurikulum operasional sekolah. Ya, kalau dulu namanya KTSP, nanti namanya KOS, kurikulum operasional sekolah, atau ada juga yang menyebut KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, ya apapun namanya, itulah isinya kurikulum operasional sekolah. Saya kira itu Pak Nikodemus sementara Pak, mudah-mudahan bisa menjelaskan. Kalau ada teman-teman lain yang mau menambahkan dengan senang hati saya persilakan, ataupun ada yang mau melanjutkan pertanyaan lain silakan. Pak Jo kelas, ada Jo Classroom, mohon maaf ini, mohon maaf Pak kalau salah nama saya. Terima kasih Pak. Ya silakan Pak Jo. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mus atas kesempatan yang diinisiasi untuk bincang sore ini. Saya dari SMK 2 Sidrap. Oh iya Pak, terima kasih. Di bagian kurikulum termasuk orang yang paling risau untuk saat ini. Kenapa? Ya. Sekolah kami bukan sekolah PK. Lalu kemudian tahun ajaran juga semakin dekat. Betul. Ini sangat merisaukan tentang bagaimana sesungguhnya kurikulum prototipe ini. Bahkan sampai hari ini struktur kurikulumnya pun kami belum pernah lihat. Ya. Maka mungkin yang akan menjadi penekanan bagi saya di sini Pak, yang pertama adalah bagaimana sebenarnya menyiapkan sekolah kita ini masing-masing untuk siap menerapkan kurikulum prototipe ini. Mengingat sampai hari ini para kurikulum yang bukan SMKPK barangkali hanya kemudian membaca informasi-informasi yang berseliweran di internet yang kadang tidak tuntas juga pembahasannya. Itu yang pertama Pak. Iya Pak. Kemudian yang kedua, tadi di kurikulum ini nanti menghendaki bahwa siswa kita ini harus jelas pada tahun ketiga di mana mereka. Betul Pak, betul. Kemungkinan nanti ini juga akan mendorong satuan pendidikan untuk memperkecil jumlah siswa yang diterima pada kompetensi jurusan tertentu. Karena khawatir kalau misalnya terlalu banyak rombel, maka nanti yang like ini akan dikemenakan. Maka kemungkinan ke depan sekolah akan lebih mendiversifikasi kompetensi kaliannya. Mungkin mereka nambah jurusan yang lain, jadi mereka paling banter membuka satu rombel 30, itu pun 30 nanti juga akan dipertanyakan apakah bisa terserap semua. Itu yang kedua Pak. Kemudian yang ketiga, mungkin bisa Pak ada gambaran atau tayangan tentang muatan kurikulum ini. Saya penasaran sekali nih Pak sebenarnya ini, bagaimana sebenarnya ini tentang mapel-mapelnya atau substansi kurikulumnya itu Pak. Saya kira cukup 3 Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak Pak Jo. Ini bagus sekali pertanyaannya Pak Jo ini. Ya, sambil Pak Jo saya satu persatu saya ingin sampaikan di grup
SMK, kurikulum SMK saya sudah kirim materi sore ini Pak. Oh iya, Ya. yang kasih Pak. Saya belum buka. Iya silakan nanti dilihat ya. Iya, iya. Yang pertama ingin saya tegaskan, Pak Mus. Bapak Ibu jangan risau, galau dan apapun terhadap kurikulum ini. Ada satu statement dari kementerian bahwa kebijakan yang keluar dari kementerian tentu akan diikuti oleh regulasi yang mendukung program itu. Kenapa saya berani ngomong ini Ibu Bapak sekalian? Karena hal yang sama kebetulan saya diamanahkan menjadi pendamping SMKPK sejak bulan Juli yang lalu. Ya, saya kebetulan banyak berinteraksi dengan teman-teman SMKPK baik yang ada di Sulawesi, di Sumatera, di Jawa dan lain sebagainya. Dan memang itu dulu yang pertama kami sampaikan Pak Jo. Karena pertanyaan yang sama terjadi di bulan Juli, Agustus, September dari SMKPK ini Pak Jo. Iya, iya. Gimana ini ya? Terutama sekarang ini muncul lagi pasti saya ini bukan SMKPK misalkan, kok akan menerapkan ini? Gimana ini? Insya Allah semua sudah ready Pak. Sudah ready aturannya, ready namanya capaian pembelajarannya, modul-modulnya juga ada. Bahkan video-video yang menjelaskan kurikulum prototipe udah selesai Pak. Kebetulan saya diamanahkan 10 Desember yang lalu menyelesaikan 5 video di kementerian untuk kurikulum prototipe ini. Saya juga baru berani sekarang Pak untuk membuka diskusi seperti ini walaupun Pak Kasim udah sering menghubungi saya. Ayo diskusi ini, saya belum berani Pak karena ketentuan itu saya tidak boleh mendahului kementerian Pak. Karena kementerian sudah mulai mensosialisasikan, maka saya berani membuka forum diskusi ini. Karena jangan sampai dikira saya membeberkan dokumen rahasia kementerian. Ya, sekarang kan sudah terbuka. Kemudian Pak Jo untuk kelas 3 sambil melihat di layar Pak ya, kalau bisa melihat di layar itu ada struktur kurikulumnya. Oke, PKL-nya itu Pak Jo di semester 2 kelas 12 itu semester genap itu 44 jam per minggu mapel itu adalah mapelnya bernama PKL. PKL nanti itu jadi mapel Pak, bukan program saja. Oh iya. Apa namanya mapel, tidak akan ada pelajaran lain selama 1 semester untuk itu. Mohon jangan sampai ada pertanyaan lanjutan. Waduh, numpuk nanti yang PKL. Nanti kita ada sesi tertentu untuk membahas numpuk PKL-nya ya. Tapi saya senang kata Pak Jo tadi. Mohon maaf ini saya panggil Pak Jo, nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa Pak, silakan. Ya. Pak Jo tadi saya senang mengatakan, waduh nanti sekolah ini berpikir mengurangi. Memang ini SMK istilah saya diajak untuk kembali ke jalan yang lurus ini Pak Jo. Istilah saya jangan ada yang tersinggung. Maksudnya kembali ke jalan yang lurus adalah kita latih anaknya orang untuk program kalian A, mengiming-imingi kerja A, begitu tamat kok mohon maaf tidak terserap semua gitu. Tidak terserap semua. Jadi betul Pak. Sekarang kenapa Mas Dirjen kita mengatakan harus ada dunia kerja yang jelas supaya kita menyusun kurikulum berbasis dunia kerja. Dan nanti di program prototipe ini yang menjadi program SMKPK sebelumnya adalah minimal 50 jam dunia kerja itu datang ke sekolah Pak. Minimal per semester loh Pak. Per program keahlian. Jadi kalau tidak ada dunia kerja yang kita ajak kerja sama, siapa yang mau datang gitu Ibu Bapak sekalian. Kemudian ketika turun praktek anak-anak kita harus jelas praktek di mana, apa yang dipraktekkan. Itulah sebabnya Pak Jo dan Ibu Bapak sekalian di kurikulum prototipe nanti di kelas 11-12 ada namanya mapel konsentrasi, mapel kejuruan. Sekolah akan menetapkan, misalkan Pak Jo, contoh Pak Jo ya, di sekolah Pak Jo program kalian A, lalu punya dunia kerja misalnya 10 Pak Jo. Pak Jo mendatangi 10 itu atau mengundang 10 itu tanya, Anda ini 10 butuh sebenarnya dunia kerja di bidang pekerjaan apa sebenarnya? Mereka menyebut misalnya, oh ternyata 10 ini sepakat ada 3 bidang kerja. Bidang kerja A, bidang kerja B, bidang kerja C. Maka sekolah di kurikulumnya untuk konsentrasi, bidang kerja itulah yang dibuat Pak. Nanti ada anak-anak yang dihususkan hanya belajar bidang kerja A selama 1,5 tahun Pak. Sehingga nanti benar-benar dia siap masuk ke dunia kerja untuk bidang kerja itu. Tidak lagi terlalu banyak yang dipelajari, akhirnya tidak jelas mana dikuasai, datang ke dunia kerja bilang, wah anak Pak Mustafa ini kok nggak jelas, anak Pak Joko nggak jelas. Contoh kami Pak di pariwisata, ada anak namanya belajar tiketing, belajar pemanduan, belajar perjalanan, perencanaan perjalanan, belajar mais. Berat ini 4 bidang kerja Pak. Tahu-tahunya dunia kerjanya bilang, kami tidak perlu itu, hanya cuma 1 yang kami perlukan, cuma pemandu. Ngapain belajar yang 3 kalau yang diperlukan cuma 1?
Ini yang dimaksud, Pak. Sehingga nanti sangat fleksibel kurikulum ini, Pak. Karena boleh jadi di tahun ajaran depan, dunia kerjanya baru, Pak Jo akan merubah lagi konsentrasinya. Kenapa? Karena ini bersesuaian sana. Inilah yang disebut dengan kurikulum fleksibilitas tinggi. Ya. Kenapa tinggi? Karena bisa dilakukan modifikasi oleh masing-masing sekolah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pak Mus, boleh nggak anak-anak lanjut? Boleh Pak, tidak ada yang larang. Tapi kalau di kurikulum prototipe ini, 2 target utamanya Pak. Bekerja atau berwirausaha. Kalau ada yang lanjut jangan dilarang. Cuma diarahkan ke jalur vokasi. Karena kan mereka sendiri yang mau lanjut, mereka yang bayar, jangan kita yang marah-marahi Pak. Ya. Tetapi target kita yang utama, yang pertama dan utama adalah mereka bekerja. Yang kedua, kalau mereka tidak mau bekerja, mereka didorong berwirausaha. Nanti akan ada sesi tertentu Pak, kita bicara bagaimana menjadi berwirausaha ini anak-anak ini dengan kurikulum prototipe. Ya, karena kalau kita diskusikan di sini semua, nanti terlalu banyak informasi datang pada suatu waktu gitu. Sementara itu Pak Jo, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit informasi agar kerisauan, kegalauan, dan kebimbangan tidak terjadi lagi Pak Jo ya. Mudah-mudahan Pak Jo. Ya, terima kasih Pak Jo. Terima kasih Pak. Pak Syamsuddin, silakan Pak Syamsuddin. Kamu bisa. Oh ya Ibu. Oh Ibu Juartini. Ya. Ibu Juartini mohon izin. Saya tanya dulu Pak Syamsuddin. Kalau Pak Syamsuddin mau bertanya lebih dahulu, Pak Syamsuddin dulu karena angkat tangan. Pak Syamsuddin. Baik. Terima Sebentar Ibu kasih. Juartini setelah ini ya, mohon maaf. Ya, Bu Jo. silakan. Terima kasih atas. Silakan, Pak Syamsuddin. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan selamat sore. Ya, saya ringkas saja Pak. Iya. Pertanyaan saya, yang pertama itu, ini kan kurikulum paradigma baru ini nantinya banyak bekerja sama dengan pihak industri, ya. Betul. Bukan lean and match, tapi lean and under match ya. Super match. Super match, Pak. Super match. Match. Artinya yang saya tanyakan bentuk kerjasama dengan industri itu seperti apa Pak? Karena selama ini yang kita bangun dengan MOU itu, misalnya kita berbicara sebelum penandatanganan MOU dengan pihak industri, yang banyak di situ mengenai magang guru, kemudian praktek kerja siswa, uji kompetensi siswa, yang susah ditawarkan ke pihak industri itu. Misalnya alumni kita tamat, apakah dia mampu untuk menampung untuk bekerja di industri pasangan kita? Yang di situ dia cuma tuliskan kalau melakukan MOU informasi mengenai penerimaan karyawan. Ya, itu saja. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, mengenai konsentrasi. Tadi yang terakhir pembahasannya, yaitu mengenai konsentrasi anak-anak ini tergantung industri pasangan. Apa-apa yang dibutuhkan di industri pasangan kita. Nah, ini yang karena mungkin satu jurusan itu Pak paling banyak mungkin 3 lah industri pasangan. Ya, itu terbiasa kalau 3. Kalau kita mendaftar PK ini satu-satu saja lumayan. Ini kan banyak peserta didik kita. Mungkin dalam satu rombel itu katakanlah 30 atau 35. Ini konsentrasinya mungkin industri pasangan kita, konsentrasi yang diberikan misalnya ahli dalam hal mengelas, mengelas begitu. Selebihnya mungkin ya las listrik, fokus ke konsentrasi las listrik. Sementara ada industri lain yang tidak MOU dengan kita, mungkin dia las mic, las karbit begitu. Jadi ini yang perlu dimecingkan. Berarti dalam satu ruangan itu bisa dalam satu rombel, kalau industri pasangan kita ada 3 misalnya, berarti berbeda-beda konsentrasinya. Seperti itu Pak. Karena tidak mungkin konsentrasi yang diberikan ke siswa, las listrik saja tidak mampu itu perusahaan untuk menerima itu.
Oke. dengan jumlah sekian. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Syamsuddin. Ini bagus sekali nih pertanyaan Pak Syamsuddin. Karena memang inilah juga yang selalu menjadi pertanyaan teman-teman yang kemarin ditetapkan menjadi SMKPK di 2021 ketika kita memulai melakukan program-program kegiatannya, Pak. Pertanyaan Bapak pertama yang bagus sekali, jenis MOU apa saja? Jadi kalau amanah dari program kementerian kita terutama Dirjen Vokasi Pak Syamsuddin dan Ibu Bapak sekalian, ada yang disebut dengan program 8+I. Mungkin Ibu Bapak pernah baca ya. 8+I. Jadi asumsi isi dari MOU itu sebenarnya idealnya 8+I. Apa itu 8+I? Mulai pertama penyelarasan kurikulum, itu aman-aman. Banyak yang mau Pak, kalau penyelarasan kurikulum, undang datang, oke, masih ikut. Ya. Yang kedua, nanti harus ada bagaimana MOU kita mengenai keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Mereka menjadi guru tamu yang datang secara periodik. Itu masih ada yang mau, masih ada sudah mulai ada yang kurang waktu dan lain sebagainya. Ini sudah mulai jadi tantangan Pak Syamsuddin. Ada namanya riset terapan, ada namanya sharing resources, ada nanti untuk guru magang, upskilling, reskillingnya guru, ada sertifikasi. Sampai yang terakhir yang Pak Syamsuddin menyebutnya itu adalah rekrutmen Pak, itu paket yang ke-8 rekrutmen, dan paket ke-9 adalah dukungan lain misalnya beasiswa, bantuan dan lain sebagainya. Pertanyaannya itu apakah semua itu harus jalan bersamaan? Tidak Pak. Kalau Bapak Ibu pernah baca slide dari kementerian, ada namanya transformasi SMK. Ada 4 level Pak. Level 1, level 2, level 3, level 4 Pak Syamsuddin. Itu adalah bahwa diyakinkan oleh kementerian sendiri bahwa tidak semua sekolah bisa serta-merta seperti Pak Syamsuddin katakan ada 10 program kaliannya bersamaan semua memiliki kemampuan untuk memiliki dunia kerja dan keterserapan yang sama. Tidak. Dimaknai juga. Makanya ada kelas 1 itu 10% ke 20%, 20% ke 40 kelas 2, 40 ke 60 kelas 3, 60 ke atas, itulah yang disebut dengan SMK transformasi kelas 4. Itu kira-kira Pak. Ya. Jadi jenis-jenisnya seperti itu. Jadi secara perlahan didorong Pak. Mungkin yang penyelarasan mulai diterima PKL, mulai dia jadi bisa guru magang, mulai nanti bisa sampai rekrutmen. Rekrutmen ini betul yang paling berat. Saya rasakan juga Pak Syamsuddin, karena diamanahi untuk itu juga di sekolah, berat sekali Pak. Ya, mencari saja 10, jangankan 2 saja berat, apalagi cari sampai 200. Maka tadi hubungan pertanyaannya Pak Jo, makin nanti kita akan mulai berpikir, waduh, ternyata banyak murid ini banyak tantangan jadinya. Tapi kita jangan menyerah, ya. SMK bisa Pak, dan SMK hebat, insya Allah. Ya. Yang kedua, hubungannya dengan beragam dunia kerja, misalnya tadi dijelaskan oleh Pak Syamsuddin, memungkinkan banyak konsentrasi. Pertama ingin saya tegaskan Pak, insya Allah kementerian akan mengeluarkan namanya pedoman penetapan konsentrasi. Akan ada nanti panduannya Pak, lagi digodok di kementerian. Tetapi betul Pak, nanti kita punya PR bersama, duduk dengan dunia kerja, coba memilah-milah yang saya katakan tadi, title of job. Ya, tadi Bapak temukan misalnya, oh ada 3 Pak Mus. Boleh jadi nanti 3 ini kejadiannya adalah satu kelas kita, kalau kebetulan kelas tunggal ya dibagi 3. Polanya bagaimana? Inilah pola yang akan kita harus bicarakan di sekolah, dituangkan ke dalam kurikulum operasional sekolah. Makanya namanya Pak, kurikulum operasional sekolah hanya yang dapat dioperasionalkan oleh sekolah. Ya, kalau yang tidak bisa dioperasionalkan jangan masukkan di kurikulum itu. Nah, ini memungkinkan Pak Syamsuddin nanti untuk terjadi nanti pengkelompokan-kelompokan. Karena apa? Karena mapel kita nanti tidak menyebut mapel A, B, dan C. Di kelas 10 ada 15 jam, kelas 11 ada 15 jam kejuruan sesuai dengan struktur, dan di kelas 12 itu nantinya ada 17 jam kejuruan. Nah, itu beberapa guru bisa masuk ke sana sehingga nanti kita bisa berbagi. Nah, ini yang kita sabar dulu, nanti bagaimana dapodiknya jangan dulu ada pertanyaan ya, tapi memungkinkan untuk diarahkan ke sana dengan pola yang bisa dikembangkan oleh masing-masing sekolah. Saya tentu tidak bisa menjelaskan secara detail karena karakteristik masing-masing sekolah berbeda.
Tapi yang saya katakan, ada upaya ke sana untuk memperjelas apa sih sebenarnya konsentrasinya A dan lain sebagainya. Saat ini Pak Samsudin, ada beberapa sekolah kita yang punya kelas industri. Dan ternyata sekolah-sekolah yang punya kelas industri, tidak semuanya juga anak pada tingkatan yang sama, program kalian yang sama, atau kompetensi kalian yang sama itu, kelas industrinya keseluruhan anak. Mereka tetap menggunakan ada 2-3 kelompok. Nah, alhamdulillah masing-masing sekolah saya lihat Pak Syam, itu punya jalan keluar untuk memaknai hal tersebut. Sementara itu Pak yang saya bisa sampaikan, dan nanti kita bisa buat Pak seri khusus untuk berbicara konsentrasi, seri khusus untuk berbicara MOU dan lain sebagainya. Sementara itu dari saya lanjut dulu ke Ibu Johartini sebelum ke Pak Zainal Abidin dan Pak Dedi. Ibu Terima Johartini kasih dulu. infonya. Oke, Ya, sama-sama Pak Syam. Ya. Oke, terima kasih Paman. Bentar Pak Zainal ya, Pak Johartini dulu Pak, mohon maaf. Ibu Johartini Pak, bukan Pak. Ya Ibu Johartini dulu, aduh ini saya gara-gara prototipe jadi salah sebut ini. Silakan Bu Johartini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, senang rasanya ini untuk pertama kalinya ketemu dengan teman-teman pejuang kurikulum Ya, SMK. Kalau saya boleh katakan mungkin Sulawesi Selatan yang mewakili ya. Ini untuk pertama kalinya Pak. Selama saya di kurikulum untuk pertama kalinya berjumpa walaupun hanya lewat virtual saja. Oke, baik Pak. Sebetulnya apa yang saya ingin tanyakan mungkin sudah semua disampaikan daripada bapak-bapak yang hebat semua tadi. Namun menjadi mungkin sama dengan teman-teman yang lain tadi bahwa menjadi kerisauan, kegalauan bagi kami yaitu memikirkan bagaimana pertama melihat Pak, yang pertama melihat struktur kurikulum di semester 6 itu semuanya harus di industri. Langsung bayangan saya, waduh, Makassar saja ada berapa SMK swasta maupun negeri, kalau bersamaan keluar apa memenuhi semua. Iya, itu alhamdulillah di sekolah kami Pak ada jurusan yang hampir tidak bermasalah kalau untuk penempatan PKL-nya karena memang sudah ada kelas industrinya, itu bisnis daring dan BDP, bisnis daring dan pemasaran. Untuk jurusan itu, program kalian itu alhamdulillah tidak ada masalah, malah masih minta tetapi kami sudah kehabisan stok, istilahnya begitu. Nah, untuk sekedar informasi untuk sekolah kami untuk tahun ini kebetulan memang dari sekolah kami background-nya adalah bisnis, belum ada kelas belum ada masuk SMK PK. Nah, yang menjadi pertanyaan kami Pak, mendengar tadi penjelasan Bapak, itu ada mata pelajaran nanti konsentrasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Nah, yang menjadi pemikiran kami di sini, jurusan program kalian kami yaitu OTKP dengan AKL. Sebelum berlaku, artinya yang sekarang saja itu PKL-nya itu terkadang kami berpikir apakah anak-anak kami sesuai dengan apa yang diinginkan di perusahaan itu. Ya, itu Pak. Nah, kalau melihat dari apa mendengar dari penjelasan Bapak tadi, berarti nanti sebelumnya itu masih di kelas 1 itu kita sudah bisa menentukan artinya sesuai dengan penjejakan ke industri, mapel konsentrasi apa yang dibutuhkan perusahaan itu. Ini saya sebetulnya hanya terkonsentrasi Pak 2 program kalian di sekolah saya itu OTKP dengan AKL. Kalau UPW mungkin tidak terlalu susah karena memang sedikit dengan BDP karena memang BDP banyak tempat untuk prakteknya nanti. Yang jadi masalah yang saya pikirkan sekarang adalah OTKP dengan AKL itu.
Mungkin ada bisa Bapak bagaimana solusi untuk terkait dua program keahlian ini. Melihat dari industri-industri atau dunia usaha apa yang sebetulnya yang sangat cocok. Karena jujur Pak, kalau saya lihat yang ada sekarang, terkadang saya melihat anak-anak apa ya di PKL-nya sesuai dengan apa yang didapat selama ini di sekolah. Atau apa itu memang jurusan yang diinginkan atau praktek itu yang sesuai diinginkan di industri. Itu Pak mungkin yang saya hanya menjadi kegalauan saya setelah melihat struktur-struktur dan apa yang akan dilakukan nanti pada pemberlakuan daripada kurikulum paradigma baru ini. Mungkin itu Pak Mus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Juartini. Sebelum saya menanggapi Bapak sekalian, saya mohon maaf dulu ini karena tadi saya menulis hanya sampai 17-15. Enggak apa-apa, kita lanjut melewati 17-15 ya, Bapak. Lanjut Pak, lanjut. Kalau ada yang punya kepentingan lain boleh meninggalkan room bagi punya kepentingan ya, tapi yang berkenan melanjutkan saya terima kasih banyak. Makasih banyak. Saya lanjut. Ya, betul. Ibu Juartini ya pasti Bu, saya memaknai dan empati terhadap semua pejuang kurikulum di ruangan ini. Pasti perasaan itu muncul. Sama perasaan teman-teman yang SMKPK di bulan Juli yang lalu, Bu. Saya kebetulan hampir selama bulan Juli sampai November saya bisa bilang, Bu, hampir tiap hari tidak pernah berhenti membuka layar laptop. Hanya untuk berdiskusi mengenai hal ini, terutama dengan kurikulum. Teman-teman kurikulum, karena memang pertanyaannya selalu, waduh, bagaimana ini? Tapi ingat Ibu Bapak, kalau hari ini hari Sabtu, pasti akan berlalu pindah ke hari Minggu. Kalau besok hari Minggu, pasti akan berlalu pindah ke hari Senin. Yakinlah Ibu Bapak, semua akan berjalan menurut waktunya. Dan insya Allah akan terselesaikan. Yang penting kita cari jalan keluarnya. Ya. Yang pertama Bu, untuk PKL, memang secara struktur tertulis 1 semester penuh Bu. Namun di dalam pertemuan di Surabaya beberapa bulan yang lalu, informasi dari direktorat kita, sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah dan kemampuan daerah, mungkin nanti akan dibuat semacam paket lain, Bu. Mungkin PKL-nya sudah bisa mulai di semester 4 2 bulan, ya, semester 5 2 bulan, semester 6 2 bulan, sehingga berjumlah 6 bulan. Mungkin, ini saya sebut mungkin, karena belum dikeluarkan pedomannya. Ya. Tetapi yang kedua yang ingin saya sampaikan, Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak menerapkan ini nantinya di 2022, maka PKL pertama kita itu nanti di 2025 baru ada, Bu. Mudah-mudahan belum pensiun Ibu Bapak sekalian ya. Insya Allah. Karena 2025 baru ada PKL-nya kalau pakai struktur ini. Pensiun Mas saya. Artinya apa? Antisipasinya begini Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu saya membuat room sore ini? Supaya kita semua ini sepakat. Kita ini harus berkolaborasi loh Bapak Ibu. Tidak boleh lagi SMKA, SMKB, SMKC memikirkan sendiri tempat praktiknya. Tidak boleh lagi. Di Sulsel ini kita harus membuat semacam forum praktek kerja lapangan. Harus ada forum. Lalu kita duduk bersama dengan asosiasi dunia kerja, kita undang dudukkan mereka dalam forum kita, sehingga jangan lagi sekolah memikirkan kurikulum, sekolah yang mengajari, sekolah yang menguji, sekolah yang memikirkan PKL, sekolah yang mengantar, sekolah yang memonitoring, sekolah yang menarik, dan sekolah yang pusing sendiri. Kita harus buat forum nih. Bahwa teman-teman dunia kerja, Anda memerlukan sumber daya manusia. Kami siapkan. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, Bu, tolong PKL nanti jangan disikapi hanya PKL ke dunia kerja. Kalau sekolah kita nanti punya TEFA kecil di sekolah, maka ketika anak berpraktek di TEFA, itu kan bagian daripada proses dunia kerja. Betul. Yang ketiga, jangan kita lupakan UKMK, usaha kecil dan menengah. Saya sebagai contoh di sekolah ada warung makan, datang minta anaknya 2 Pak Mus. Pokoknya dia PKL kami, dia langsung kerja Pak Mus. Dan dia minta anak apa Bu? OTKP Bu yang dia minta. Kok rumah makan minta OTKP? Dia bilang, kami kan menjual, ada menjual online dan lain sebagainya. Itu perlu diadministrasikan, perlu ditata dan lain sebagainya. Dan dia jamin Bu, langsung kerja. Wah, saya bilang sama teman, terima saja.
Pak Mus, rumah makan. Mau rumah makan apa? Terima saja. Namanya juga dunia kerja. Ya, rumah makan juga. Nanti pembimbingnya datang menjenguk, pasti makan juga pembimbingnya di sana. Mohon Iya, maaf, ya bukan betul. dunia saja. Jadi itu Bu, memang kita nanti tim ini harus buat forum. Di kepala saya terpikirnya adalah forum PKL harus kita buat. Alhamdulillah sudah ada forum BKK. Forum BKK itu untuk keterserapan. Nanti forum kalau bisa dibawa forum BKK atau mungkin buat sendiri forumnya, sehingga kita jangan kayak berlomba mencari dunia kerja. Itu sementara Bu ya, ini ya Ibu Juwarti. Iya, betul, Pak. Kemudian yang kedua, untuk penyelarasan. Betul Bu, untuk penyelarasan ini mulai di kelas 10 harus mulai dipikirkan. Inilah kekhasan dari pembelajaran paradigma baru ini Bu. Tentu ada tantangan, iya. Tentu ada hal yang mungkin dirasa berat, iya. Iya pasti Bu. Tapi insya Allah Bu, saya selalu mengatakan sekarang bulan Januari Bu, sudah tanggal 22. Waktu tanggal 1 itu kita berpikir kapan itu Februari. Minggu depan Februari nih Bu. Februari nih. Akan lewat juga semuanya. Dan insya Allah akan ada jalan keluar. Yang penting kita sering-sering seperti ini Bu. Sering berbagi, sering berdiskusi dan lain sebagainya. Sementara itu ya Ibu Juwarti ini. Tapi sudah kan ini menghadapi bulan Juli Pak. Begini-begini. Iya siap. Silakan Bu nanti dibaca file yang saya bagi. Saya berupaya file itu mendetailkan. Nanti Bapak Ibu saya akan suplai semua administrasinya. Iya, Ya. betul. Tapi pelan-pelan saya suplai karena kalau saya berikan semua Bu, nanti jadi pusing Wakasek kurikulum, lalu datang ke kepala sekolah. Bagaimana kalau penggantian Wakasek saja besok deh? Setuju. Jangan Bu. Kalau Ibu mau diganti siapa yang melanjutkan gitu? Oke Pak Zainal, silakan Pak Zainal. Mohon izin, mohon maaf ini Pak Zainal. Silakan Pak Zainal. Baik, terima kasih banyak Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullah. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada kurang lebih sore ini. Ya. Sangat menarik apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini, bincang-bincang produktif. Saya katakan bincang-bincang produktif ya Pak. Iya Pak. Pada sore ini sebenarnya saya baru Pak menjadi Wakasek dari SMKS YPLP PGR 1 Makassar kurang lebih. Alhamdulillah. Selamat Pak, selamat. Kurang lebih 1 tahun ini baru tahu ajaran ini, berarti harus banyak belajar lagi Pak. Apalagi sekarang kita menghadapi kurikulum yang baru, kurikulum paradigma baru yang lebih dikenal dengan kurikulum prototype. Oke, sebenarnya ya pertanyaan yang ingin saya sampaikan itu sudah diberikan oleh Bu Johartini. Itu tentang sebuah keresahan yang ada pada sekolah swasta sekarang ini, bagaimana mencari dunia usaha dan industri. Karena kenapa? Sampai hari ini keresahan itu tetap ada, kesulitan untuk masuk di dunia usaha, bahkan untuk mengetuk pintunya saja itu kayak susah gitu. Jadi mungkin pada kurikulum yang baru ini mungkin ada aturan ya, ada aturan yang bisa mengikat antara sekolah swasta dengan dunia usaha atau dunia industri agar sekolah-sekolah swasta ini bisa setidaknya melakukan sebuah perjanjian MOU ya, entah itu sebatas PKL ataupun ataukah bahkan pada lulusan nanti bisa diterima kerja. Karena sampai sekarang, sampai hari ini sekolah kami itu MOU-nya itu hanya sebatas PKL saja Pak. Itu ada beberapa perusahaan dan kebanyakan itu dari dinas yang melakukan MOU. Itu mungkin yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, saya tadi dengar tentang administrasi pembelajaran tentang RPP. Kurang lebih saya dengar tadi yang ada itu kalau di kurikulum prototype yang ada hanya RPP Plus. Kalau saya tidak salah dengar tadi. Nah, kurang lebih tadi Pak, sebelum pertemuan ini saya membaca sebuah artikel di mana artikel itu memang membahas tentang pertanyaan besar yang ada dalam kurikulum prototype ini,
apakah guru membuat RPP, silabus, ataukah apakah ada di dalam kurikulum prototipe itu. Tapi saya membaca kelanjutannya bahwa yang ada itu hanya RPP Plus. Kemudian bisa saja artikel tersebut menyebutkan bahwa yang ada itu bisa saja guru hanya menyediakan modul atau bahan ajar saja, di mana modul atau bahan ajar tersebut sudah memuat RPP dan silabus tersebut. Artinya RPP dan silabus tersebut memuat dalam modul atau bahan ajar yang dibuat nantinya oleh guru. Karena di dalam komponen modul ajar tersebut ada tujuan pembelajarannya, ada kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, sampai dengan refleksi peserta didik dengan gurunya. Kira-kira administrasi pembelajarannya hanya sebatas sampai di situ, ataukah ada administrasi pembelajaran di luar dari itu. Kemudian yang terakhir, kira-kira langkah-langkah apa saja yang bisa kami persiapkan mulai hari ini, kalau bisa dikatakan mulai hari ini, untuk menghadapi kurikulum prototipe ini jika memang diterapkan pada tahun ajaran yang baru. Kira-kira apa langkah-langkah konkret yang bisa kami persiapkan, sehingga karena tidak mungkin kami belum menyiapkan persiapan apapun di tahun ajaran yang baru itu langsung diterapkan. Kira-kira langkah-langkah konkret apa saja yang bisa kami persiapkan sehingga di sekolah kami ini bisa menerapkan kurikulum tersebut dan bisa setidaknya bisa menerapkan kurikulum tersebut. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zainal. Poin pertama yang ingin saya sampaikan, mohon di ruangan ini jangan ada yang resah, gelisah, gunda dan lain sebagainya. Itu pertama. Betul Bapak Ibu, saya memaknai semua bahwa pasti kita ada kekhawatiran, oke, tapi tidak perlu. Bapak Ibu, insya Allah tidak. Pertama Pak Zainal, kalau Bapak bertanya ada nggak aturan nanti karena berhubungan dengan dunia kerja dan lain sebagainya PKL, alhamdulillah Pak, 2020 tahun lalu sudah ada, 2 tahun lalu sudah ada beberapa aturan yang mendukung itu, berlaku bagi sekolah negeri maupun swasta. Ada Permendikbud 50 tahun 2020 mengatur bagaimana PKL itu berjalan. Permendikbud ada aturannya, Pak Zainal. Di situ ada aturan bagaimana dunia kerja, bagaimana sekolah dan lain sebagainya. Terus ditambah lagi ada aturan mengenai super tax deduction. Bahwa dunia kerja yang terlibat itu akan diberikan super tax deduction, insentif berbentuk pemotongan pajak kalau dia terlibat di dalam membantu ini. Namun sekali lagi seperti pertanyaannya Pak Kasim tadi, pertanyaannya Ibu Juartini dan teman-teman yang lain, selalu menjadi pertanyaan besar jumlah ketersediaan antara supply dan demand. Ini memang yang menjadi pikiran besar, supply demand kita, ya. Itu yang menjadi PR dan insya Allah PR itu akan selalu ada jalan keluarnya, ya. Ada kelanjutannya pelan-pelan ini. Kemudian menyangkut administrasi. Ibu Bapak sekalian, komitmen kementerian kita adalah jangan guru dibebani administrasi, itu poin pertama. Tetapi bukan berarti guru dapat mengajar tanpa administrasi. Saya ulangi, jangan dibebani administrasi, tapi bukan berarti guru bisa mengajar tanpa administrasi. Karena katanya pekerjaan tidak teradministrasi adalah pekerjaan yang tidak jelas tujuannya. Jangan sampai kan terjadi seperti itu. Nanti di kurikulum prototipe ini sesuai panduan pembelajaran asesmen yang dikeluarkan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran dan Pusat Balitbang Puskurbuk Pak menyatakan memang tidak ada lagi bernamaan silabus, tapi nanti kan ada namanya capaian pembelajaran yang diturunkan ke dalam alur tujuan pembelajaran. Kalau kita nanti membaca Bapak Ibu alur tujuan pembelajaran itu sama atau mirip silabus. Bahkan Dr. Susanti dari Pusmenjer mengatakan, kalau ada sekolah yang menerapkan kurikulum paradigma baru ini dan tetap mau silabus, silakan, tidak dilarang. Ya, tetapi kalau membuka nanti capaian pembelajaran dan diturunkan ke dalam alur tujuan pembelajaran, Bapak Ibu akan melihat,
mirip silabus ternyata ini, dan memang mirip silabus ya. Kebetulan semua sudah ada contohnya Pak. Insya Allah pelan-pelan saya akan memberikan kepada Bapak Ibu sehingga bisa melihat nanti apa-apa saja. Kemudian ada nggak RPP? Memang penamaan RPP betul kata Pak Zainal tidak ada. Namanya nanti cuma ada perangkat ajar. Tapi kalau dibuka perangkat ajar contoh, sekali lagi, perangkat ajar contoh dari kementerian itu ada 16 komponen. Dan di dalam 16 komponen itu terlihat di sana ada komponen RPP di dalam, ada komponen modul di dalam, ada komponen penilaian di dalam, dan lain sebagainya. Sehingga makanya disebut RPP Plus, ya, RPP Plus, ya. Jadi bukan berarti guru dengan kurikulum ini tidak perlu buat RPP, tetapi buatnya nanti namanya perangkat ajar. Bentuknya gimana? Bentuknya bebas Pak Zainal. Kalau dari kementerian ada contoh, silakan di ATM, diadaptasi kalau cocok, ditiru kalau cocok sebagian, dan dimodifikasi kalau merasa tidak cocok. Jadi itu penegasannya ATM. Terakhir, kira-kira bagaimana langkah-langkahnya? Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Nikodemus, ada 3 langkah yang Bapak harus siapkan. Pertama adalah komitmen bersama. Yang kedua adalah mengidentifikasi dunia kerja. Yang ketiga adalah mengidentifikasi jenis pekerjaan yang ada di dunia kerja yang bersesuaian dengan kompetensi kalian Bapak Ibu. Nanti namanya program kalian, tidak ada lagi kompetensi kalian. Ya, di kurikulum prototipe namanya program keahlian. Ya, sabar Ibu Bapak, pasti nanti ada sosialisasi dan ada pelatihannya. Sudah disiapkan oleh kementerian. Ya, sudah disiapkan oleh kementerian, tapi polanya bagaimana kita tunggu keputusan kementerian. Termasuk nanti ada microlearning namanya, ada LMS-nya, dan sudah ada video-videonya Pak Zainal. Sudah banyak video-video dibuat oleh kementerian yang rigid sekali, bisa menjelaskan dengan ditonton saja, semacam menonton YouTube saja, karena memang di YouTube kan nanti, Bapak Ibu nonton di YouTube itu semuanya. Untungnya sekarang media sosial ini banyak. Tadi Pak Zainal sebelum ini membaca artikel lah. Kalau Bapak baca 5 saja artikel per hari, Pak, nanti Bapak menjadi pakar kurikulum prototipe, Pak. Kalau baca terus artikel mengenai itu. Saya kira itu dari saya, Pak Zainal. Terakhir mungkin Pak Dedi, karena kasih, Bapak Pak. ya sudah setengah 6. Mohon maaf Pak Dedi, silakan Pak Dedi. Pak Dedi SMK 7 Pindrang ya? Betul Pak. Pak Dedi SMK 7 Pindrang, Pak. Ini Betul, bisa betul, Pak. menjadi narasumber Betul, kita sore ini nih, SMK PK. Silakan Pak Dedi. Suara saya kedengaran Pak untuk pertama. Kedengaran Pak, walaupun kecil Pak. Kalau Bapak Oh, bisa iya. teriak-teriak dikit Pak, silakan Pak. Kedengaran, Oh, lanjut. iya, siap Pak. Ya, silakan Oke, Pak. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Alhamdulillah, untuk sore hari ini bagi saya adalah sore yang istimewa, berkumpul, belajar, kesempatan belajar di ruang virtual. Apresiasi untuk Pak Mustafa dan teman-teman yang lain sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi. Jadi kalau disampaikan bahwa kami alhamdulillah 2020 sudah Center of Excellence dan 2021 kemarin PK, kami juga sebenarnya masih terus belajar. Dan kami mungkin juga yang paling sering merepotkan Pak Mustafa terkait pertanyaan-pertanyaan kami, mulai dari in-house training sampai kepada pengisian rapor SMK Pusat Keunggulan. Kami selalu bertanya sama beliau. Alhamdulillah kami mungkin hanya ingin memberikan penekanan bahwa untuk menghadapi kurikulum prototipe kita tidak usah terlalu banyak keraguan. Insya Allah apapun yang kita lakukan, insya Allah kita akan menuju semua ke perubahan-perubahan termasuk kurikulum prototipe. Bagi saya kurikulum prototipe ini adalah kurikulum memang yang dirancang untuk mengejar ketertinggalan atau learning loss kita pada pembelajaran di pandemi, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada lini masa pengembangan kurikulum kita mulai dari pra pandemi sampai 2024. Saya kira itu lini masa pengembangan kurikulum yang sangat cocok untuk mengejar ketertinggalan pembelajaran kita atau learning loss pada dunia pendidikan hari ini. Nah, ada 3 penekanan. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek, kemudian fokus pada materi esensial, dan
fleksibilitas pada kurikulum ini. Nah, teman-teman sekalian, karena kami juga SMK, kami juga dari tahun 2020 sudah menyelaraskan kurikulum bersama Dudika, dan memang kita akan menghadapi beberapa tantangan-tantangan. Tetapi sekali lagi kita yakin bahwa SMK semakin ditantang, insya Allah kita akan semakin banyak belajar untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Kami letaknya di bagian selatan Kabupaten Pindrang, berbatasan langsung dengan Parepare, dan kalau berbicara masalah industri Bapak Ibu, kami juga mengalami kesulitan seperti yang dialami oleh Bapak Ibu. Karakteristik industri di Pulau Jawa dengan di Sulawesi itu sangat jauh berbeda, sehingga yang kami terapkan sebenarnya adalah bagaimana merangkul UMKM di sekitar kita untuk bersama-sama berkolaborasi dalam penyusunan penyelarasan kurikulum. Di 2021 alhamdulillah kita sudah mencoba lebih mengembangkan kembali, menambah terkait MOU dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, terkait MOU, kami menekankan, kami mengenalkan MOU ke industri dengan ada 3 pembagian Bapak Ibu. Kami MOU itu biasanya kami lakukan antara sekolah dengan industri atau misalnya dengan dinas dengan industri. Kemudian kami ada MOA, Memorandum of Agreement, itu lebih spesifik dibanding MOU, dan kami ada Implementation of Agreement. Jadi di Implementation of Agreement itu sudah spesifik membahas teknis, berapa lama program berjalan, bagaimana pembiayaan dan lain-lain. Saya kira sekali lagi Bapak Ibu kita tidak usah ragu, insya Allah. Saya juga baru di kurikulum lama kami kemarin di COE pada saat proses penyelarasan menyerahkan ke kami, dan insya Allah saya selalu berkeyakinan bahwa guru-guru SMK itu seperti moto-moto kita, bahwa kita bisa, kita hebat untuk menghadapi kurikulum ke depannya. Itu saja penekanannya Bapak Ibu. Pertanyaan saya sudah diwakili oleh beberapa teman tadi dan sudah dijawab oleh Pak Mustafa. Terima kasih Pak Mustafa. Terima kasih Pak Dedi. Ini saya bersyukur ini Pak Dedi karena ada testimoni dari yang merasakan enaknya, pakai kalimat enak saja, enaknya kurikulum prototipe, walaupun ada tantangannya. Ibu Bapak, sebelum kita mengakhiri, di ruangan ini hadir juga Pak Odi. Pak Odi itu tim di kurikulum di bidang PSMK. Pak Odi, Pandi Tasri, tapi kalau ada sesuatu yang mau disampaikan Pandi, silakan untuk sebelum berakhir, Pandi. Beliau mau memantau juga. Pak Mus. Ya, makasih Pak Mus. Lanjut Bosku. Aduh, assalamualaikum warahmatullah. Iya, waalaikumsalam. Ya, yang terima kasih banyak ini Pak Mus telah membuka room ini. Luar biasa ini Pak Mus, apresiasi. Saya juga masih mau belajar ini Pak Mus, mohon maaf, Master. Saya juga masih belajar ini. Soalnya kami di kantor induk sementara bergelut juga dengan temuan BPK termasuk yang dibicarakan ini tadi. Menarik sekali ini, saya dari tadi monitor, sangat menarik. Makasih Pandi. Luar biasa pesertanya. Dan sekali lagi makasih banyak Pak Mus fasilitasinya. Nanti saya mau diskusi langsung dulu tatap muka dengan Pak Mus. Saya malu-malu ini di sini bicaranya. Selamat Ki semua teman-teman kurikulum. Kasih juga Pak Mus. Saya standby monitor ya. Lanjut Ki Pak Mus. Makasih Pak Odi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Andi Tasri. Bapak Ibu, saya kira semua kenal Pak Andi Tasri. Alhamdulillah beliau juga memantau kita. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini, saya yakin tidak menyelesaikan semua apa yang menjadi pemikiran kita. Tapi kalau Bapak Ibu berkenan, tolong dibaca dulu materi yang saya bagikan dengan apa yang kita hari ini. Ini videonya juga nanti akan saya kompresi, kemudian nanti saya kirim. Jangan sampai ada yang bermanfaat video ini nanti bisa dibuka-buka ulang-ulang. Biasanya kan kalau video gitu,
ya bisa dibuka ulang-ulang. Kalau bermanfaat silakan. Dan insya Allah mungkin nanti saya koordinasi dengan Pak Andi Tasri, setiap berapa minggu lah kita bisa mungkin diskusi-diskusi seperti ini, ya, atau mungkin nanti diformalkan melalui ruangan IPAN Ritanya Dinas Pendidikan kita. Ya mohon izin nih Pak Andi, karena tiba-tiba ini ada ide saja tadi subuh ini, kemudian saya lempar dan alhamdulillah teman-teman ternyata Siap. merespon. Sekali lagi Bapak, terima Justru kasih. bagus sekali, Pak. Iya. Iya, makasih. Terima kasih Ibu Bapak yang lain atas kesediaannya hadir. Kalaupun ada, silakan gunakan room kurikulum kita untuk berbagi, untuk berdiskusi. Ya, masalah materi-materi, saya sudah insya Allah akan mulai mensuplai pelan-pelan. Walaupun sejak tahun lalu Pak Andi Tasri, Pak Kasim selalu meminta untuk dibagikan, tapi saya belum punya momentum ke sana karena saya tidak mau dianggap membagikan sesuatu yang belum disahkan gitu, Ibu Bapak sekalian. Saya kira itu, mari kita mengakhiri dengan menundukkan kepala sejenak sebagai umat beragama, agar apa yang kita lakukan sore hari ini bernilai ibadah bagi kita semua, Ibu Bapak, dan kita semua selalu ditambahkan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekali lagi, mari kita berdoa, insya Allah berdoa kita mulai. Alhamdulillah, terima kasih Bapak, terima kasih yang sudah bertanya, Pak Derin. Simpan di tempat baju. Ya. Terima kasih banyak Pak Kasim, Pak Zainal, Ibu Juartini, Pak Dedi, Ibu Ramlia. Saya tidak bisa baca semua ini namanya, Pak Jo, Pak Syamsuddin, atas kehadirannya Ibu Indah, Ibu Anita, Ibu Rika, Pak Sapri, Pak Nikodemus, Pak Raja Mudin. Hadir juga Pak Raja, terima kasih Pak Raja. Ya, Terima makasih bagi yang kasih. mau lihat. Terima kasih banyak Pak. Makasih banyak. Ya, makasih banyak Bapak Ibu. Ya, selamat berakhir pekan. Orang Jerman bilang, eine schönes Wochenende. Keluar aslinya. Ya, schönes Wochenende gitu. Makasih Bu Ramlia. Pak Jo, selamat Pak Jo ya. Saya panggilnya Pak Jo ini karena tulisannya Pak Jo di situ. Orang barat. Ya, orang barat ya. Dari Sidrap bagian barat, Bu. Makasih Pak Jo, mudah-mudahan bisa ketemu muka nanti dengan Pak Jo. Silakan Ibu Bapak yang mau live boleh meninggalkan ruangan. Ya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu. Makasih banyak. Salam. Ya. Terima kasih Pak Mus. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Makasih Pak Odi, Pak Andi Tasri, makasih banyak. Mohon izin saya close room kita. Ya, sebelum itu saya tutup dulu, stop recording dulu. Terima kasih banyak Bapak sekalian.